Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 23 Desember 2022. Besok sudah malam Natal. Keren. Kembali kita doakan novena Natal hari yang ke-8. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami ini. Kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apakah yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya sangat terharu sekali dengan momen ada seorang tunawicara yang datang untuk menerima sakramen tobat. Dengan bahasa isyarat beliau mengakukan dosa-dosanya. Walau saya tidak dapat menangkap secara jelas, namun saya yakin sepenuh-penuhnya Allah mengampuni segala dosa yang ia lakukan. Istimewa sekali. Kadang kita yang bisa bicara, namun enggan untuk mengakukan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, ketika Zakaria mendapat giliran untuk membakar ukupan di bait suci, ia mendapat kabar gembira dari malaikat bahwa Elisabet istrinya akan mengandung. Namun Zakaria tidak percaya akan kabar itu dan ragu, sebab mereka sudah tua dan istrinya dikatakan mandul. Sungguh, bagi Allah tiada yang mustahil. Dalam firman hari ini dikisahkan, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Peristiwa kelahiran ini menjadi semakin istimewa saat anak ini hendak diberi nama.
Ketika mereka hendak memberi nama anak ini Zakaria seperti nama bapaknya, Zakaria meminta batu tulis untuk menuliskan nama anak ini. Dan ia yang bisu menulis nama anak ini adalah Yohanes. Dan seketika itu belenggu yang mengikat lidahnya gugur. Dan Zakaria kembali dapat berkata-kata, memuliakan dan memuji Allah. Kebisuan diubah menjadi kesukaan ketika kita mau taat pada kehendak Allah. Dalam bahasa Ibrani, nama Yohanes berasal dari kata Yohanan yang berarti anugerah dari Allah. Yohaneslah yang akan tampil untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Mesias. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, tinggal sesaat lagi kita akan merayakan Natal. Janganlah menjadi pribadi-pribadi yang bisu untuk mewartakan kabar gembira dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Hidup kita merupakan sebuah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita maknai dalam Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.